Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Al-Wahidi, yang Maha Esa, fi zatihi, pada zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah, allazi, yang ba'asa sayyidana, yang telah mengutus dianya Allah akan penghulu kita, Muhammadan, Nabi Muhammad, lil khalqi, bagi makhluk, bitauhidi, untuk mentauhidkan. Makna mentauhidkan artinya adalah tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengesahkan Allah dengan zatnya dan sifatnya dan af'alnya, bibahiri ayatihi, dengan penjelasan ayatihi, tanda-tandanya atau ayat-ayatnya. Wassalatu, dan bermula salawat, wassalamu, dan salam, ala urusir rusuli, atas penutup para rasul atau penyempurna para rasul, wasayyidi, dan kepada penghulu, kulliman laka alaihi siyadatun, dan kepada penghulu tiap-tiap orang yang bagimu itu, alaihi, atas orang itu, siyadatun, keistimewaan atau kemuliaan, wa ala alihi, dan salawat dan salam atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa tabi'ina, dan para pengikutnya, lahum, bagi mereka itu, fil husna wa ziyadatin. Husna maknanya adalah balasan surga, wa ziyadatin, dan bertambah. Bertambah maknanya adalah lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tajam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu katsirul masawi al-faqiri li rahmati rabbih Ahmadu Nahrawi. Dan berkata yang banyak memiliki keburukan, al-faqir, yang banyak berharap, li rahmati rabbih, kepada rahmat Tuhannya. Ini adalah sebentuk ketawadukan seorang pengarang kitab. Dia menyatakan dirinya seorang hamba Allah yang banyak keburukan dan banyak berharap kepada Tuhannya. Siapa namanya? Yang bernama Ahmad Nahrawi. Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin, manakala ada, ia wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Mukallaf maknanya adalah manusia yang sudah baligh dan berakal. Wajib atas orang yang mukallaf itu al-jazmu, meyakinkan, mengiktikadkan di dalam hatinya keyakinan yang putus, bi aqaidit tauhidi, dengan akidah-akidah tauhid. Wa kanal imanu, dan adalah iman itu, mutawaqqafan, itu terhenti, tergantung alal jazmi, atas keyakinan yang putus, yang tetap, tidak ada keraguan, bizalika, dengan akidah tauhid. Faman lam yajzim, barang siapa yang tidak mengiktikadkan keyakinan yang putus, bizalika, dengan akidah tauhid, fahuwa kafirun, maka orang tersebut digolong kafir, yang maknanya orang-orang yang ragu akan akidah tauhid.
wal iyazu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal awami, dan adalah termasuk sebahagian orang awam, yaitu man la yatayaqqanu, orang yang tidak meyakinkan ia orang tilkal aqaida, akan itu akidah-akidah. Jamak tuha, oleh sebab itu aku menghimpunkan akan akidah-akidah itu fi waraqatin latifatin, pada lembaran yang tipis, arti maknanya lembaran yang sedikit, ala wajhi sahlin, dengan cara metode yang mudah difahami insyaallah taala. Wasammaituha, dan aku beri nama akan akidah-akidah yang sudah saya kumpulkan itu dengan namanya Ad-Darul Farida fi Aqaidi Ahli Tauhidi. Fakultu, maka pengarang kitab berkata, wabillahi, dengan pertolongan Allah, dengan sebab pertolongan Allah, at-taufiqu, semoga bertambah ketaatan, atau semoga dalam tetap keistiqomahan. Yajibu syara'an, wajib menurut syara', ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf. Ai, makna mukallaf di sini dijelaskan balighin, orang yang sudah balik, akilin, dan orang yang sudah berakal. Qad balaghathu da'watur rasuli, yang sungguh telah sampai kepada orang yang balik dan yang berakal itu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib ayyajzima, bahwa dia seseorang itu mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya, bikulli ma yajibu lillahi ta'ala, bagi tiap-tiap sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz atau yang boleh, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaza yajibu alaihi, begitu juga wajib atas orang yang balik dan yang sudah berakal, ayyajzima, bahwa dia mengiktikadkan di dalam hatinya dengan iktikad yang yakin, mimma yajibu, dari sesuatu yang wajib, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz, fi haqqir rusuli, pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam. Walamma kana, manakala ada, kullun, tiap-tiap, minal wajibi, daripada yang wajib, wal mustahili, dan yang mustahil, wal jaizi, dan yang jaiz, mutawaqqafan, itu terhenti atau tergantung, ala ta'rifi, atas definisi, li'annal hukma, karena sesungguhnya penetapan bisyai'i, dengan sesuatu, au alaihi, atau penetapan atas sesuatu, far'un, itu adalah cabang, antasawwurihi, dari pahamnya atau tergambarnya sesuatu itu. Fala tahkumu, maka jangan engkau, atau maka tiada engkau menetapkan, ala syai'i, atas sesuatu, bi annahu wajibun, dengan bahwa sesuatu itu wajib, au mustahilun, atau mustahil, au jaizun, atau jaiz, hatta, sehingga ta'rifa, engkau mengetahui, maknahu, akan makna sesuatu itu. Badatu, oleh sebab itu aku mulai, bita'rifiha, maka aku mulai, bita'rifiha, dengan definisi yang tiga itu tadi,
yaitu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Fakultu, maka aku kata atau aku jelaskan. Fal wajibu, maka adapun sesuatu yang wajib itu apa takrifnya? Wallazi la yumkinu adamuhu. Wajib dalam ilmu tauhid adalah dianya sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Berarti maknanya wajib ada, sesuatu wajib ada. Itulah pengertian wajib dalam ilmu tauhid. Seperti katahayyuzi lil jirmi, seperti sesuatu zat yang butuh kepada tempat. Maka setiap zat itu tidak bisa lepas dari tempat yang dia butuhkan oleh zat itu. Tidak bisa dipisahkan. Sesuatu zat itu tidak butuh tempat, tidak bisa dipisahkan. Akal kita tidak menerima bahwasanya setiap zat apapun itu pasti mengambil tempat. Apapun itu. Wa kazatihi ta'ala, seperti begitu juga zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifatnya Allah Ta'ala. Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya tiap-tiap dari keduanya itu, keduanya maksudnya yaitu zat dan ngambil tempat, la yumkinu adamuhu, tidak mungkin ketiadaannya. Wal mustahilu, dan musannif menjelaskan makna takrif mustahil. Apa itu mustahil? Wallazi, dianya yang la yumkinu, tidak mungkin wujuduhu, adanya. Berarti maknanya adalah wajib tidak ada. Kalau mustahil dalam ilmu tauhid maknanya wajib tidak ada. Wallazi la yumkinu wujuduhu, dialah yang sesuatu yang tidak mungkin adanya. Ka'adamit tahayyuzi lil jirmi, seperti ketiadaan zat butuh tempat. Maka ini mustahil terjadi. Tidak mungkin ada zat tidak mengambil tempat, itu tidak mungkin terjadi. Akal kita tidak bisa menerima bahwasanya ada zat apapun itu dia tidak mengambil tempat atau tidak butuh kepada tempat. Tidak mungkin. Pasti zat apapun pasti dia mengambil tempat seukurannya. Atau wakasyariki lahu ta'ala. Atau mustahil itu termasuk contohnya adalah ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Berarti maknanya ada Tuhan selain Allah. Itu mustahil terjadi. Allahu anhu uluwang kabira. Dan sesungguhnya Allah daripada sifat yang mustahil itu maha tinggi dan maha besar. Maknanya adalah Allah maha suci dari semua sifat-sifat yang berserupaan dengan makhluk. Yang ketiga, wal jaizu. Apa itu jaiz? Jaiz adalah huwallazi, dianya yang yumkinu, memungkinkan, wujuduhu, adanya sesuatu itu, wa adamuhu, dan tiadanya sesuatu itu. Itulah jaiz. Pengertiannya adalah jaiz itu boleh ada, boleh juga tidak ada. Maka kesimpulan dari pengertian yang tiga ini, wajib adalah sesuatu yang wajib ada. Tidak mungkin ketiadaannya. Wajib ada. Itulah makna wajib dalam ilmu tauhid. Yang kedua, mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin dia itu ada. Tidak mungkin dia itu ada. Berarti maknanya mustahil wajib tidak
ada sesuatu itu. Yang ketiga jaiz. Jaiz adalah sesuatu yang bisa dia itu ada, juga bisa tidak ada. Menerima akal kita sesuatu itu bisa ada, atau menerima juga akal kita sesuatu itu tidak ada. Wazalika, adapun demikian itu contoh daripada jaiz, kabi'satir rusuli alaihimus salatu wassalamu, seperti utusnya Rasul atas mereka salawat dan salam. Diutusnya Rasul itu boleh Allah utuskan Rasul, boleh juga tidak Allah utuskan Rasul. Karena diutusnya Rasul atau tidak itu bukan termasuk daripada yang wajib, atau bukan juga termasuk daripada yang mustahil. Karena adanya Rasul atau tidak itu termasuk dari sifat yang ketiga, yaitu atau dari pengertian yang ketiga, yaitu jaiz. Atau wa isabatil muti'i, atau contoh jaiz itu adalah seperti diberinya pahala bagi orang yang taat. Maka itu bagian daripada pengertian yang jaiz. Maknanya adalah Allah memberi pahala bagi orang yang taat itu bukan wajib hukumnya, dan juga bukannya mustahil. Tetapi Allah memberi pahala kepada hambanya yang taat itu hukumnya jaiz. Jaiz pengertiannya adalah Allah boleh memberi pahala kepada orang yang taat, dan juga Allah boleh tidak memberi pahala kepada orang yang taat. Karena itu bagian daripada pengertian yang ketiga, yaitu jaiz. Atau kawaladin di Zaidin, seperti memiliki anak oleh si Zaid, atau adanya anak bagi si Zaid. Itu juga termasuk pengertian sifat jaiz, yang maknanya Allah boleh ketika Allah ingin menjadikan anak untuk si Zaid, maka Allah beri. Tetapi ketika Allah tidak ingin memberi anak kepada Zaid, ya sudah, Allah tidak memberikannya. Maka adanya anak bagi si Zaid atau tidak adanya anak bagi si Zaid itu hukumnya jaiz, boleh pada Allah. Maka adanya anak bagi Zaid itu bukan wajib bagi Allah, atau bukan juga mustahil bagi Allah, tidak. Karena itu bagian yang jaiz. Jaiz kembali kepada pengertiannya adalah boleh sesuatu itu ada, boleh sesuatu itu tidak ada. Sedangkan kalau wajib sesuatu itu ada, tidak boleh tidak ada. Begitu juga mustahil. Mustahil itu wajib sesuatu itu tidak ada, tidak boleh ada. Nah, itulah pengertian daripada sifat wajib dan mustahil dan jaiz. Kemudian famimma yajibu lillahi ta'ala isyruna sifatan wajibatan, maka dari sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala itu isyruna sifatan, ada 20 sifat. Setelah pengarang kitab ini memberi pengertian kepada kita apa itu wajib, apa itu sifat yang mustahil, apa itu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala, barulah musannif menjelaskan ada berapa sifat yang wajib bagi Allah, kemudian berapa pula sifat yang mustahil bagi Allah, dan berapa pula sifat yang jaiz bagi Allah. Kemudian la taqbalul intifa'a, ada sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20 sifat yang wajib. Maknanya la taqbalu intifa'a, tidak menerima dia akan ketiadaannya. Berarti maknanya wajib 20 sifat ini, kalau dia itu Allah, maka wajib pada dia memiliki 20 sifat ini. Itu maknanya. Kalau dia itu Allah, maka harus ada 20 sifat ini kepadanya tetap. Karena kalau tidak ada, maka bisa jadi gugur dia daripada ciri-ciri Allah yang kita cari.
Dari kitab Musun pengarang kitab ini, yaitu dia menetapkan 20 sifat yang wajib. Kalau dia itu Allah, wajib 20 sifat itu pada diri yang kita sembah tersebut. Kemudian wa mimma yastahilu alaihi isyruna sifatan mustahilatan. Dan dari sesuatu yang mustahil atas Allah Ta'ala itu ada 20 sifat yang mustahil. Maknanya la taqbalu subuta, tidak menerima ia akan ketetapannya. Berarti maknanya 20 sifat yang mustahil ini tidak mungkin ada pada pada dia yang kita sembah itu. Kalau dia itu Tuhan, maka wajib 20 sifat ini tidak ada pada dirinya. Itu maknanya. Kemudian 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, fatilkal arba'una aqidatan, maka itu semua jumlahnya ada 40 aqidah. Wa yudammu lidzalika al-jaizu, dan digabungkan kepada yang 40 tadi itu satu sifat jaiz, al-jaizu, satu sifat jaiz. 40 ditambah 1, fayakunul jami'u, maka jadilah seluruhnya itu ihda wa arba'ina aqidatan, yaitu menjadi 41 aqidah yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajibu lirrusuli, dan wajib bagi para rasul ya, alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, arba'u sifatin wajibatin, yaitu ada 4 sifat yang wajib. Maknanya pada rasul ya, la taqbal intifa'a, maknanya adalah tidak menerima dia akan ketiadaannya. Berarti sifat yang 4 ini tidak menerima dia akan ketiadaannya. Maknanya wajib ada sifat ini bagi Rasul. Wa yastahilu fi haqqihim, dan adapun sifat yang mustahil bagi hak para Rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, arba'un, itu ada 4 pula. Dianya diddul arba'i, kebalikan dari yang 4 di atas tadi. Maksudnya kebalikan yang 4 dari sifat yang wajib bagi Rasul. Wa yudammu lidzalika, dan dikumpulkan kepada yang demikian tadi al-jaizu, yaitu sifat jaiz. Berarti maknanya adalah 4 sifat yang wajib bagi Rasul, ditambah 4 sifat jaiz bagi Rasul, dan ditambah 1 sifat yang jaiz bagi Rasul, fal jami'u, maka terkumpullah seluruhnya itu tis'u sifatin fi haqqir rusuli, ada 9 sifat bagi hak Rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, tudammu, maka dikumpulkan li ihda wa arba'ina, 41, allati, yang fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala itu, fayakunul jami'u, maka jadilah seluruhnya itu khamsina aqidatan, 50 akidah.